Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, rahmat, hidayah kepada kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW. Muslimin dan muslimat, kali ini kita membahas beribadah di jalan Braga. Ini berkaitan dengan pekerjaan yang merupakan ibadah bagi kita. Nanti akan dijelaskan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmatin Allah, sebelum kita mulai, ini yang karena menyangkut dijelaskannya di jalan Braga, perkenankan saya memutar video ada apa sih di jalan Braga. Kenapa kita membahas pada saat ini? Ini jalan Braga, sebatang jalan. Wisatawan lokal maupun selain mereka itu banyak sekali orang-orang yang mencari warung dan sebagainya sepanjang jalan. Inilah Allah menebarkan rezekinya untuk orang-orang yang dikehendaki. Itu tadi muslimin dan muslimat, sepotong jalan yang begitu ramainya tempat Allah menebarkan rezekinya. Karena memang Allah yang menugaskan kita untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Seperti di At-Taubah ayat 105, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi arti ayat ini adalah kita memang diperintahkan untuk bekerja dan Allah akan melihat apakah kerjaan kita seperti apa. Juga orang-orang mukmin di sekitar kita lalu menilai kita, lalu nanti Allah akan menyampaikan ke kita apa yang telah kita kerjakan. Bekerjalah kamu menggunakan kata waku amal. Jadi amal adalah bekerja. Bekerja mencari nafkah sebagai karyawan. Bekerja untuk diri sendiri sebagai wirausaha. Bekerja menuntut ilmu, sekolah, belajar, dan amalan-amalan lainnya yang ditujukan untuk mencari penghidupan, ikhtiar untuk hidup. Karena itu memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat cerita seorang penjual cuanki. Kalau umumnya itu disebut bakso, tapi ini ada spesial di Jawa Barat atau di Bandung itu namanya cuanki. Kita dengar apa yang disampaikan oleh penjual cuanki ini. Jualan ibadah kalau pemajikan yang melakukan anak pemajikan sama, tapi nggak mampu sehari Pak, tapi kayaknya aku sebarang 4 hari ukur 100.000 kita menurut besar aja. Nah itu tadi Pak Ujang sebelah begitu, beliau itu sudah 20 tahun lebih menjual cuanki di Jalan Braga. Jadi sudah cukup lama
Dia menekuni, melestarikan apa yang menjadi pekerjaannya di sana. Uh, 2 bulan yang lalu saya ke sana lagi, saya tanyakan, saya cari-cari beliaunya yang biasa jualan di depan supermarket, hari itu nggak ada. Lalu ada anak muda yang jualan semangki, saya tanya, Pak Ujang kemana Pak? Terus beliaunya menjawab, itu bapak saya Pak. Oh, bapaknya. Sekarang bapaknya di mana? Bapak saya sudah nggak jualan. Ya, sekarang dilanjutkan oleh saya dan saudara-saudara. Terus bapaknya di mana? Bapak saya di Tasik, di desa, menunggu kebun, jadi ngurus kebun sekarang. Wah, alhamdulillah. Jadi ada 2 hal, beliau Pak Ujang ini selama 20 tahun lagi pilih menekunin rezeki yang dari Allah dan menghasilkan kebun. Ya, satu. Yang kedua, dia bisa meneruskan atau memberikan pekerjaan kepada anak-anak dan saudara-saudaranya. Jadi sudah menjadi konglomerat ya di Jalan Braga dari jualan bakso. Ya katakanlah demikian karena sekarang banyak warung-warungnya dia. Kalau dulu cuma satu, sekarang ada anaknya, ada saudaranya, ada temannya, seterusnya. Nah tadi disampaikan bahwa kenapa bisa sampai begitu? Karena dia anggap bahwa bekerja adalah ibadah. Jadi benar-benar dia menjalani ibadah di sana, di Jalan Braga. Datang pagi, ya, pulang sore. Terus begitu. Kecuali hari Jumat. Kalau Jumat memang dia libur. Ya itu karena dia ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu juga kalau malam dia bilang dia saya jadi marbot masjid. Ya, subhanallah. Jadi itulah apa yang dilakukan. Sehingga dia mendapatkan rezeki dari Allah berupa pekerjaan dan penghidupan yang baik, bahkan bisa diteruskan oleh keluarganya yang lain. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lihat tadi di Jalan Braga, banyak sekali orang-orang bekerja. Ada pelukis, ada pengamen, ada fotografer, ada tukang bakso, ada warung-warung kecil, ada parkir, dan seterusnya. Ada di antara mereka itu adalah beribadah di sana. Jadi di antara kita yang bersenang-senang datang ke tempat wisata, banyak di antara mereka ini beribadah, mencari nafkah, menjalankan perintah Allah. Ya, itu yang kita bahas pada hari ini. Kenapa sih bekerja itu dianggap ibadah? Banyak sekali nanti ayat dan hadis Rasulullah. Insya Allah. Itu di Jalan Braga ini adalah secuil, sepotong tempat di bumi ini yang begitu banyak memberikan rezeki. Kita ingat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. Jadi, secuil tempat, begitu banyak memberikan rezeki kepada kita. Bagaimana dengan Indonesia yang seluas ini? Jadi kalau ada orang yang tidak dapat pekerjaan atau lebih suka menganggur, itu masalah tersendiri, masalah yang bersangkutan. Karena rezeki Allah bertebaranlah kamu di mana-mana. Allah sediakan sumber penghidupan dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Itulah yang sering terjadi. Karena kita sombong, karena kita merasa sekolah kita tinggi, kenapa kok jadi pengamen atau dia jualan. Kita tidak tahu, itu mungkin jalan Allah memberikan pekerjaan ke kita. Ya kan? Kita tidak tahu, mungkin itu salah satu sumber rezeki kita nantinya. Ya kan?
Itulah kesombongan kita yang biasanya menutupin. Setan yang mempengaruhi kita. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya. Dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan nanti. Jadi jelajahilah seluruh bumi ini. Jadi sepotong jalan saja sudah begitu banyak memberikan rezeki. Nah, ada satu ayat, Al-Talaq ayat 23 ini yang paling terkenal ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezekimu dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu atas segala sesuatu. Jadi kalau ada kesulitan mencari pekerjaan, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah agar Allah membukakan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ini janji Allah. Bertakwa itu artinya kita menjalankan perintahnya. Takwa itu takut. Kita takut meninggalkan perintahnya. Kita takut menjalankan apa yang dilarangnya. Nah, itu caranya untuk kita mendapatkan rezeki. Tapi ya itu tadi, kadang sudah diberikan oleh Allah, terus sombong. Ah, saya kan begini. Saya kan sekolahnya tinggi. Masa saya harus begini, harus begitu. Sekarang di zaman pandemi kemarin, apalagi banyak yang sarjana, yang S2, dia mulai jualan makanan karena kesulitan mencari pekerjaan. Dan dia merasa bersyukur. Justru dengan begitu, dia teruskan ke pekerjaannya. Dia tinggalkan pekerjaan yang lama sebelum pandemi. Dia teruskan dan berhasil. Subhanallah. Banyak sekali yang kejadian seperti itu. Nah, itulah pintu rezeki yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Tinggal kita mau menjalani atau tidak. Nah, ini pentingnya kita bekerja. Barang siapa yang di waktu sore merasa capek, lelah, lantaran pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Nah, ini bonusnya nih. Kalau kita bekerja, kita mendapatkan rezeki, bonusnya adalah kita diampuni dosanya. Coba. Kalau orang-orang yang nggak mau bekerja, malas-malasan, itu benar-benar temannya setan itu. Jangan diikuti. Nah, itulah. Bahkan dosa yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, sedekah, atau haji. Sesungguhnya di antara dosa yang tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, sedekah, atau haji, maka bisa ditebus dengan kesusah payahan dalam mencari nafkah. Tuh. Dosa besar, dosa kecil yang tidak bisa ditebus dengan sholat, sedekah, dan haji, Allah menebusnya dengan kesusah payahan kita dalam mencari nafkah. Nah, Rasulullah juga menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Jadi kalau bekerja itu pertama sudah mendapatkan rezeki dengan cara kita harus bertakwa. Nanti Allah akan bukakan pintu rezeki kita. Yang kedua, kita akan dihapus dosanya. Yang ketiga, kita dianggap sebagai mujahid. Itu hadis riwayat Ahmad. Kemudian, kalau kita sudah mendapatkan tempat mendapatkan nafkah, kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan, rezeki Allah melalui pekerjaan kita. Oleh karena itu, lestarikanlah. Hadis riwayat Al-Bayhaqi, apabila telah dibukakan bagi seseorang pintu rezeki, maka sebaiknya dilestarikannya. Dilestarikannya itu dijaga, dilestarikannya itu dijaga dan dikembangkan, bukan malah dirusak. Kalau sudah punya pekerjaan, jagalah itu dan kembangkan. Ada
baru saja bekerja dibujuk-bujuk, ah di sana gajinya lebih banyak 50.000, pindah dia. Nah itu setan yang mempengaruhi. Ya, dia nggak tahu nanti sebentar lagi kalau kerjanya bagus di tempat yang sekarang akan mendapatkan lebih dari itu. Ya, lestarikanlah, jagalah, dan kembangkanlah, cari potensi-potensi yang bisa mengembangkan kita. Saya share lagi beberapa contoh pekerjaan yang bisa membantu memberikan pandangan-pandangan bagi muslimin dan muslimat. Ini tadi yang kita lihat di Jalan Braga, Pak Ujang. Lalu ada beberapa, ini adalah tempat kerja rokok, ibu-ibu yang banyak di sana, lalu profesional-profesional. Lalu ini adalah pedagang wirausahawan. Pada saat pandemi itu laris sekali. Beliau di Jawa Barat tapi jualan nasi pecel Madiun. Nah, dengan spesifikasinya itu yang antri banyak. Kelihatannya nggak masuk akal orang jualan pecel kok di Jawa Barat. Di sini kan ada lotek, gitu kan, yang mentah-mentah. Tapi ibu ini dengan caranya sendiri, dengan kebaikannya dan doa dari keluarganya dan rezeki Allah diturunkan kepadanya. Ramai sekali, dia hanya kerja 2-3 jam saja. Karena sudah habis dan cukup buat keluarganya. Ini ada ibu penjual jamu, itu ada di kompleks-kompleks. Dia jual jamu keliling. Itu ada rezeki Allah dilewatkan ke dia. Nah ini petani yang memang jadi buruh tani pada saat-saat tertentu dia bekerja karena ini sifatnya musiman, tapi itulah pekerjaan yang diberikan. Nah ini pekerjaan kantor. Nah umumnya kita ini pengennya seperti begini, dingin, nyaman gitu kan, tenang gitu. Tapi kita nggak tahu Allah itu memberikan rezeki yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu yang terbaik buat kita, Allah yang nggak tahu. Yang tadi di lapangan tadi itu mungkin jalan keluar atau batu loncatan yang diberikan Allah untuk kita. Oleh karena itu jangan sombong. Lebih baik nganggur daripada jualan. Nah, itu yang salah, ya kan? Kemungkinan rezeki Allah itu banyak karena memang Allah menjamin untuk itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu rezeki di Jalan Braga yang banyak sekali. Bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah banyak-banyak. Jangan malas. Itulah muslimin dan muslimat, kajian tentang bekerja adalah ibadah. Mencarinya kita ibadah, dengan ibadah, melestarikannya juga dengan ibadah. Insya Allah akan menjadi rahmat, hidayah. Dan Allah menjanjikan kecukupan untuk kita, keluarga, dan semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.